Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena subscribe itu tidak dipungut biaya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Sehat. Sudah selesai kumpul tugasnya? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Sudah siap tugasnya? Masih ada yang belum Pak. Masih ada yang belum masuk siap. sama dosennya meet lagi Pak. Janjinya nanti sore. Oke, tadi kan udah dibagiin sama admin, ya kan? Jadwal untuk uji komprehensif besok. Ada tanggal 10 dan ada juga tanggal 12. Ya. Tapi bisa jadi juga sih yang tanggal 12 dimajukan ke tanggal 11 bisa aja, tergantung dosen pengujinya. Bisa aja tuh. Tapi jelas jadwalnya di jadwal itu. Nah, yang untuk jadwal tanggal 10 besok, siap-siapkan bahan-bahannya. Ya, baca-baca lagi RPP-nya, bahan ajarnya, baca lagi. Karena nanti dosen penguji akan mengacak mana yang akan ditampilkan untuk ujian komprehensif. Saya akan share apa aja teknis untuk besok. Oke. Sudah di record Pak pertemuan ini Pak. Bentar ya, bentar. Oke Pak. Oh iya, hostnya saya ya. Belum saya set, tunggu sebentar, saya set dulu. Saya keluar dulu, men-set hostnya dulu. Kegiatan perkembangan perangkatnya, kemudian untuk angkatan 4 ini adalah pengamat konsepsi tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Dan juga untuk Bapak Ibu Bu Trina semangat Bu. semangat, lupa biasa besok. Ya. Sampai 13 akan diadakan yang komprehensif Bapak Ibu nanti latihan kali ini bagaimana teknis Oke, kembali lagi. Sudah saya record.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan share teknis untuk ujian komprehensif untuk besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pengelola, kemudian Bapak Ibu guru kamu yang sudah jauh dari sekolah. Sebagaimana biasa, hari ini kita kembali melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan PPG kita, sehingga kita berharap proses yang akan kita lakukan tahap demi tahap bisa berlangsung sesuai dengan harapan kita, sehingga tidak ada kendala pada setiap tahapannya. Nah, sementara menunggu teman-teman yang akan bergabung bersama kita pada rapat koordinasi ini, seperti yang saya sampaikan oleh Jerry tadi, bahwa pada hari ini kita pertama itu terkait dengan pelaksanaan PPG pada angkatan ketiga. Kalau kita lihat jadwal, pelaksanaan kita saat ini pada angkatan ketiga itu sudah hampir selesai melaksanakan pengembangan perangkat. Sudah masuk review perangkat. Oke, Bapak Ibu semua. Udah kumpul semua ya, 50 orang ya. Kira-kira ada 10 orang lagi belum gabung. Tapi saya record kok, nanti saya sharing di Drive. Jadi mulai besok Bapak Ibu semua, kita angkatan 1 sudah masuk ke tahap ujian komprehensif. Nah, untuk angkatan 1 yang terdiri dari 2 kelas ya, kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 yang terdata ada 30 orang peserta, tapi 1 orang mengundurkan diri, hingga tersisa sekitar 29 orang. 29 kelas 1 ya. Kemudian kelas 2 30 orang, semuanya lengkap. 30 orang. Jadi total yang akan uji komprehensif di tahap uji komprehensif ini ada sekitar 59 orang peserta PPG. Nah, apa yang akan diuji besok di uji komprehensif, yaitu Bapak Ibu nanti akan tampil mengajar, nantinya dengan pertemuannya akan dipilih dari salah satu dari 3 RPP yang Bapak Ibu buat. Dari 3 pertemuan yang dibuat itu akan dipilih 1. Yang menentukan adalah dosen penguji. Jadi, ya Bu. Lagi meeting Bu. Lagi meeting Bu sama peserta. Nanti sana. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti jadi persiapannya apa? Persiapannya adalah semua perangkat disiapkan untuk 3 pertemuan. Ya, semua disiapkan untuk 3 pertemuan. Nanti waktu bagaimana teknis ujiannya? Nanti ujiannya menggunakan aplikasi Zoom meeting. Menggunakan aplikasi Zoom meeting. Ya. Nah, setiap kelas dibagi dalam 3 kelompok. Ada 3 kelompok nantinya. Masing-masing kelompok terdiri dari sekitar 10 orang. Ada yang 10 orang, ada yang 9 orang. Kalau di kelas 1 ada 29 orang. Jadi ada 10 dan 9 orang. Di kelas 2-nya ada 30 orang, jadi masing-masing kelompok 10 orang. Dan masing-masing kelompok diuji oleh 2 orang dosen. Ya, masing-masing kelompok diuji oleh 2 orang dosen. Nah, waktu ujian, jadi Bapak Ibu nanti akan login ke Zoom meeting, akan menunggu di waiting room. Akan menunggu di waiting room. Untuk yang 5 orang besok ya. Jadi besok tuh ada 5 orang per kelompok.
Ya, kan udah Bapak Ibu lihat jadwalnya yang dibagikan oleh Bu Yani dan juga Pak Farel. Di situ sudah tertulis tanggalnya ya, ada tanggal 10 dan ada juga tanggal 12. Jadi yang untuk tanggal 10 besok masuk ke Zoom meetingnya besok sesuai dengan janji dengan nanti akan dipublish oleh adminnya nantinya jadwal Zoom meetingnya. Nanti masuk ke sana menunggu di Zoom meeting di Zoom waiting room tunggu. Nanti akan dipanggil satu-satu. Nanti Pak Farel dan Bu Yani nanti akan yang memindahkan Bapak Ibu semua ke ruangan uji komprehensifnya. Setiap akun nanti kita akan memiliki, kan kita ada 2 kelas tuh. Setiap kelas memiliki satu akun Zoom. Nanti kita punya 2 akun Zoom. Nah, setiap satu akun Zoom akan terdiri dari 3 ruangan uji kompre. Masing-masing dihandle oleh satu orang admin. Jadi masing-masing admin nanti akan mengelolanya. Untuk kelas 1 dihandle oleh Bu Yani, untuk kelas 2 dihandle oleh Pak Farel yang akan mengatur keluar masuknya Bapak Ibu semua waktu ujian. Antriannya nanti Pak Farel sama Bu Yani nanti akan aturnya. Nah, kemudian selama berapa lama waktu ujiannya? Waktu ujiannya sekitar 30 sampai 50 menit. Jadi nanti Bapak Ibu akan melaksanakan praktiknya, ya bisa lihat di layar ya. Melakukan praktiknya selama 30 menit dan 20 menit lagi yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan diuji oleh penguji. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan praktik mengajar 30 menit. Nanti setelah itu akan ditanya jawab dengan dosen pengujinya. Apa yang ditanya nanti? Nanti akan ditanya tentang terkait dengan pembelajaran dan juga terkait dengan konten atau isi. Jadi masing-masing peserta diuji mendapat jatah waktunya adalah 50 menit. 50 menit. Jadi nanti setelah selesai, nanti Bapak Ibu akan dioper oleh admin keluar lagi. Nanti masuk lagi next peserta. Jadi satu hari itu 5 orang peserta satu hari per penguji. Nah, jadi diharapkan benar Bapak Ibu mempersiapkan semua perangkatnya. Nanti diunggah di LMS, ya. Nanti mungkin ada LMS kayak sini. Yang udah diunggah ya. Diunggah di LMS. Atau nanti bisa juga Bapak Ibu juga persiapkan juga lah. Juga Bapak Ibu persiapkan juga lah RPP 3 pertemuan. RPP 3 pertemuan. Nanti disiapkan, nanti akan diminta oleh pengujinya. Nanti penguji, kalau bisa jadi nanti pengujinya tidak ada masuk atau tidak pernah bertemu dengan Bapak Ibu. Bisa jadi acak. Kita nggak tahu. Jadi bisa jadi acak nantinya. Bisa jadi ada penguji yang dari kelas lain atau gimana. Jadi siapkan juga lah RPP-nya yang nanti akan diminta oleh penguji. Supaya nanti penguji akan cek mana RPP mana mau diambil, nanti Bapak Ibu udah siap. Jadi komputernya udah ready, siapkan semua bahan-bahannya untuk 3 pertemuan, ya kan? Nanti tinggal eksekusi lagi. Oke. Ready. Lagi pakai Bu. Semuanya TKI udah ready semua.
Oke, maaf saya terganggu karena saya ada dua meeting kanan kiri. Lanjutnya, jadi nanti Bapak Ibu apa pertemuan yang akan ditampilkan tergantung nanti pengujinya. Ya kita nggak tahu ya. Bisa jadi nanti ada yang sama saya nanti ujiannya, ada yang sama Pak Dul, ada yang sama Pak Elvi, ada sama Pak Dedi dan sebagainya. Udah ada ya jadwal, udah ada ya. Tidak tahu siapa sama siapa tuh. Kemudian kalau ada bahan atau media atau RPP-nya mau diperbaiki, silakan perbaiki menjelang besok. Silakan perbaiki. Nggak apa-apa. Silakan perbaiki. Kalau ada yang mau diperbaiki, perbaiki dulu. Yang penting besok Bapak Ibu udah ready menggunakan RPP itu, menggunakan bahan ajar itu, menggunakan media itu dan sebagainya. Ya. Kemudian nah, nanti ujiannya dilakukan secara daring ya, sinkron ya, pakai Zoom. Kita pakai Zoom. Jadwalnya nanti kita akan atur. Ya, nanti malam kami akan meeting. Nanti malam akan meeting, semua penguji akan meeting. Kita akan atur kapan mulai ujian. Jadi kapan kita akan ujian nanti akan diumumkan di grup masing-masing. Ya, kita belum tahu lagi kapan mulai ujian. Karena nanti malam baru akan saya rapatkan dengan semua penguji. Nanti malam ya pukul 8 lah kita akan rapat menentukan kapan ujiannya. Apakah pagi, apakah siang, ya jam berapanya nanti kita akan umumkan. Kemudian ujian direkam dan simpan. Jadi nanti ujiannya akan kita simpan, kita rekam, lalu kita akan simpan. Ya, Bapak Ibu juga boleh nanti kalau mau rekam boleh juga. Tapi rekaman nanti akan kita simpan. Kalau nanti ada yang perlu atau minta, nanti kita akan sharing. Nah, apa aja yang dinilai? Nah, ini dia yang dinilai ya. Bapak Ibu mesti perhatikan ini. Apa aja yang dinilai? Penilaian dalam uji komprehensif yaitu yang pertama kreativitas. Kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa. Kemudian inovasi, menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Lalu juga ada penilaian penerapan TPEC. Kemudian kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi. Lalu inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar. Kemudian kemampuan IT-nya. Saya harap ini yang poin nomor 6 ini kita semua tidak ada nilainya di bawah 4, mesti dapat nilai ini nih. Ya. Malu kita kalau dapat nilai di bawah 4. Mesti dapat nilai 4. Keterampilan menggunakan media pembelajaran. Ini akan dinilai. Mengintegrasikan kritika tinggi dan seterusnya. Kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi, hot. Kreativitas dalam menciptakan suasana belajar yang mengasihkan. Jadi ada 10 item penilaian. Skalanya 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Masing-masing penguji akan menilai ini. Jadi nanti penguji 1 menilai juga, penguji 2 juga menilai. Syarat minimal lulusnya yaitu 70 nilainya. Syarat kelulusan adalah 70. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu yang gagal dapat nilai di bawah 70, maka harus mengulang lagi di tanggal 13. Tanggal 13. Bila gagal juga waktu mengulang, maka harus mengulang lagi di next PPG. Di PPG berikutnya atau tahun depan atau dapat giliran kapan gitu. Jadi memang syarat untuk PPL adalah Bapak Ibu mesti lulus ujian komprehensif. Nilai minimal adalah 70. Nilai minimal adalah 70. Nah, gitu. Ini nilai pembelajaran. Kemudian ada lagi nilai pendalaman konten pedagogik. Ya kan tadi kan sini ada 2 penilaian yaitu praktik dan juga konten. Ada 2 ya. Nah,
Untuk yang konten ini penilaiannya. Ada 5 item. Ya. Penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat, nilainya rentang 1 sampai 20. Nilai tertinggi 20, nilai terendah 1. Pengembangan pembelajaran dengan pendekatan TPEC, nilai 1 sampai 20 juga sama. Critical thinking juga sama. Hot sama juga. Aspek penilaian sesuai perangkat pembelajaran. Menjangkau aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi total nilainya maksimal adalah 100. Nilai tinggi 100. Di 5 sampai 100. Ya, nilai. Nilai minimal 5, nilai tertinggi 100. Syarat lulus adalah 70. Nah, itu ya. Syarat lulus 70. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang mesti Bapak Ibu perhatikan untuk ujian besok. Sebentar ya. Ya Bu, semua Bapak Ibu semua. Oke, sampai sini ada nggak pertanyaan? Sampai sini. Sampai sini ada nggak pertanyaan? Silakan bertanya. Silakan Bapak Ibu bertanya terkait dengan ujian. Bertanya Pak. Silakan. Nah, untuk pakaiannya bebas atau putih? Kemeja putih. Rapi atau putih? Kalau nggak salah pakaian tidak ada aturan ya. Nggak ada aturan Pak. Yang penting pakaian sopan rapi. Rapi dan sopan. Oke. Pakai jas boleh, pakai dasi boleh. Baju putih boleh. Pakai kopiah. Asal jangan pakai baju oblong aja lah. Beralik jangan. Ribet nanti. Baju oblong jangan lah, jadi guru lah pokoknya. Iyalah, betul. Siap. Makasih Pak. Ya. Silakan kalau ada Bapak Ibu lain tanya. Kan setengah 5. Masuk lah. Mas Farel. Perut tolong diamankan. Ada yang mau tanya? Pak Ipan? Bapak Ibu yang lainnya silakan tanya. Besok kita ujian lagi. Sekarang lah mau bertanya tentang terkait ujian. Jadi kalau dilihat dari urutan. Jangan stres. Make it easy. Ya Pak. Jadi kalau dilihat dari urutannya dikasih jadwal yang dikasih jadwal tadi Pak, urutannya sesuai urutan atau dipanggil mendadak gitu aja nanti Pak? Kan nanti ada urutannya itu Pak. Apa? Coba di jadwal yang dikasih oleh admin tadi kan ada urutannya Pak, nomor 1, 2, 3 sampai 10. Ya.
Jadi dalam satu hari itu ada 5 orang Ya. untuk 2 dosen. Di urutannya apakah sesuai urutan atau standby saja dari pagi atau dari siang, dari jadwal yang ditentukan sampai habis atau gimana Pak? Di waiting room kita menunggu saja atau nanti akan ada urutannya, misalnya nomor 1 misalnya si A, nah, sesuai di jadwal kah atau acakan nanti Pak dipanggilnya gitu? Nanti malam saya kasih bocoran. Oh, oke Pak. Karena belum rapat lagi sama penguji. Bisa dibayangkan juga Pak ya. Oke. Nanti malam kita akan rapat sama penguji. Ada 12 orang penguji, nanti malam saya akan rapat. Oke Pak. Satu kelas 6 orang penguji, yang total 12. Nanti malam kita akan putuskan apakah acak, apakah enggak. Oh gitu. Oke Pak. Itu saya juga mendengarkan suara dari rakyat jelata. Iya. Pak, anggota dewan nih Pak. Oke. Mohon bantuannya besok Pak. Iya. Nanti malam akan dibagiin infonya nanti malam. Ya, Iya Pak. Pak Heri. Ya Pak Sinaga. Terjadi ketidakadilan Pak antara rakyat miskin di sini Pak. Kelas 1 nggak pernah dapat info Pak dari Pak Khairi. Kelas 1? Iya Pak, dilupakan terus Pak. Kan saya undang rapat terus enggak sama Pak Farel semua kiri kanan. Nggak pernah ya? Kan pernah diundang. Cuma nggak kelas 1 nggak. Yang kelas 1 ini sering nggak hadir undangan saya nih. Sering nggak ada undangan. Kok nggak hadir Pak? Nggak pernah dapat info nggak hadir Pak. Cuma undangannya nggak sampai Pak. Itu gara-gara Bapak Ibu semua itu yang Bapak yang di angkatan 1 terpesona sama Bu Yani itu, makanya lupa sama saya. Karena saya bilangin apapun ya, kalau ingin bicara sama saya sampaikan ke admin, nanti admin akan sampaikan saya, nanti kita akan buka forum komunikasi seperti ini. Nah, jadi kita akan untunglah buka. Pak. Untunglah Pak kelas 2 baik-baik Pak. Bagi informasi ke kelas 1 Pak. Oh gitu. Waalaikumsalam. Ya kan Pak Jisman? Oke, nanti itu aja kontak-kontak sama Pak. Ada kok undangan kok. Kadang-kadang makanya waktu dulu pernah juga ada undangan sebelum pengembangan perangkat, sebelum review kan saya undang juga itu. Yang memang paling sering membuat diskusi memang Pak Farel. Jadi kadang pas Pak Farel lagi ada diskusi dengan semua anggota kelasnya kan, tiba-tiba saya muncul, diajak serta kan gitu. Saya diundang sama Pak Farel tuh. Terakhir pun Pak itu untuk undangan sebelum masuk tahap 3 Pak, kelas 1 nggak dapat undangan juga itu Pak. Oke, nanti apapun itu kalau mau ketemu sama saya nanti kita bicara, ya kan saya pengelola di PPG untuk bidang studi TKI. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau yang pengen mengetahui info yang lebih detail, ya sampaikan sama admin, nanti kita akan buka Zoom meetingnya, ya. Oke. Ya Bapak Ibu ya, semangat. Jaga kesehatan dan semangat. Perjalanan masih panjang. Ini baru separuh jalan baru. Izin Pak. Ya silakan Pak Nenggolan. Terkait untuk kompre besok Pak, itu kan pakai Zoom ya Pak ya? Ya. Kemudian tadi ada Bapak singgung sedikit, nanti akan dibuka di LMS mengenai materi gitu. Apakah kami akan mengupload yang tiga materi itu lagi Pak? Kemudian setelah itu besok komprenya apakah diizinkan kita yang ngajar atau teaching itu seperti share screen gitu Pak? Terima kasih Pak. Jadi terkait dengan diunggah di LMS ya. Nah ini saya belum tahu lagi, tapi dalam panduan ada, dalam panduan. Tapi sampai sekarang kita belum dapat lagi link untuk ke sini. Belum lagi di-create oleh admin pusat.
oleh admin UNP. Jadi kita belum tahu lagi apakah ini nanti dibuat juga linknya apa enggak. Yang jelas Bapak Ibu siapkan 3 perangkat untuk 3 pertemuan. Siapkan itu. Nanti pun kalau nggak ada LMS kan nanti akan diminta oleh pengujinya. Kirimkan perangkatnya, nanti kan dikirimkan tuh. Atau juga bisa juga di-share, bisa juga lewat attachment nanti bisa juga dikirim. Kan nanti akan ditunjuk oleh pengujinya. Saya maunya perangkat yang nomor itu, tolong tampilkan itu. Jadi nanti diminta oleh pengujinya perangkat nomor berapa gitu. Yang pertama apa, yang kedua atau yang ketiga. Ya. Kemudian screen tadi Pak. ini apa namanya? Kita kan ujian komprehensif. Nah, sebentar ya. Maka nantinya terserah Bapak Ibu seperti apa mau melaksanakannya. Ini kan pembelajaran daring. Kan daring tuh. Nanti Bapak Ibu ngajar mestinya. Nanti kan ngajar tuh. Share screen nanti. Ngajarin pakai apa? PowerPoint, pakai apa? Atau video dan sebagainya. Kan bahan-bahan ngajarnya ada tuh. Ya kan? Share nanti. Di-share Bapak Ibu mempresentasikan. Kan ngajar. Seperti layaknya ngajar lah. Tapi sekarang Bapak Ibu ngajar secara daring. Nggak ada siswa, nggak ada mahasiswa, nggak ada siswanya ya. Bapak Ibu sendiri ngomong di depan laptopnya, ngajar daring, menyampaikan salam pembuka ke siswanya seperti apa, ya kan? Nanti itu akan diamati oleh dosennya. Kayak per teaching, tapi nggak ada siswa, itu. Jadi langsung gitu ngajarnya. Mau share. Berarti hanya Pak satu dialog ya Pak? Satu arah aja ya Pak? Satu arah. Tapi Bapak Ibu mesti beraction bahwa ada tanggapan dari siswa. Oh iya bagus, terima kasih. Ya, gitu. Anak Ananda dan sebagainya. Seperti apalah aja. Jadi ngomong sama itu juga Pak. Berarti ada. Iya. Malu halus. Ngomong sama malu halus gitu. Pak, ini nggak melanggar aturan ini Pak namanya Pak. Apa? Masa kita yang marah disuruh gila Pak? Apa? Gimana nggak dengaran? Kita yang waras Pak disuruh gila Pak, masa ngajar nggak ada orang Pak? Sekarang kan banyak orang gila. Sekarang kan banyak orang gila, ya udah kita pura-pura gila dulu lah. Ya jadi gitu ya, pura-pura aja lah ada siswa di depan. Ya. Jadi Bapak Ibu ngajar di depan layar secara daring. Seperti ngajar di Zoom lah, nampak situ ada siswa. Anggap aja yang penguji yang muncul di layar Bapak Ibu adalah siswa Bapak Ibu. Siswa. Penguji yang muncul di layar itu ada siswanya. Kan nanti dalam room ujian tuh hanya 3 orang. Bapak Ibu 1 sama 2 penguji, 3 orang, nggak ada yang lain. Jadi anggap aja yang 2 orang nongol di depan itu adalah siswanya. Ya. Pak, makasih Pak. Ya. Pak Hairi. Ya Pak Armansyah. Berarti kan gini Pak, sistemnya anggap itu memang kita ada siswa, walaupun siswanya itu imajiner, nggak ada. Jadi misalnya saya menyuruhkan, oke silakan Ananda kerjakan tugas ini gitu, silakan buat ini gitu. Nanti silakan share screen. Iya. Nanti baru saya jawab, oh makasih Ananda, walaupun nggak ada itunya ya Pak. Boleh, ya seperti itu. Kita acting. Ya. Di sini pokoknya kalau grup multimedia menang banyak lah buat skenario. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Bu Sri. Bu Sri Pak Heri, kan 2 ya, tanya Pak Heri. Yang 20 menit itu kan pendalaman konten ya Pak Heri ya. Konten yang pendalaman itu apakah konten yang terkait dengan praktik yang materi yang kita sajikan di praktik pembelajaran kita, atau kontennya itu semua yang materi yang kita pelajari dalam PPG Pak Heri? Kasih Pak Heri. Terkait dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Kan Bapak Ibu nanti suruh tampil nanti ngajar. Misalkan adalah itu RPP yang nomor 1, misalnya kan gitu. RPP-nya apa? Nanti akan mengacu ke sana. Bahan ajarnya apa? Nah, gitu. Mengacu ke sana.
Tidak semuanya, sesuai yang Bapak Ibu tampilkan nantinya. Ya, nggak perasaan karena kompre kan selama kita belajar di PPG ini kan kita udah mendalami yang pedagogik sama yang profesional. Kan banyak itu materi, ada jaringan, ada yang bahasa pemrograman, banyak Pak Heri. Apakah kalau karena kompre, perasaan itu semua konten yang kita pelajari, itu maksudnya Pak Heri. Jadi Sesuai yang dengan itu. perjelas Pak Heri, berarti kontennya tentang materi yang kita sajikan dalam pengajaran nanti Pak Heri ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi nanti yang ini ada tanya jawab ya, tanya jawab. Tanya jawab nanti itu. Nanti penguji akan bertanya nanti. Ya, penguji memberikan pertanyaan, ya kan? Terkait dengan ini. Jadi nanti penguji akan bertanya tentang konten termasuk hot. Juga pertanyaan tentang pembelajaran TIPEK. Nanti diisi di form 1 dan form 2. Gitu. Ya. Form 1 form 2-nya mana? Ini dia nih. Ini form 1-nya, ini form 2-nya. Nanti file ini akan saya share nanti di grup ya. File ini. Silakan. Yang lain? Saya Pak Heri mungkin. Silakan Pak Rama Hidayat. Untuk nilainya apakah langsung keluar setelah kompre atau gimana Pak? Nanti akan diumumkan. Di hari kedua akan diumumkan nantinya. Oh, hari kedua nilainya keluar Pak ya? Iya. Maksudnya hari pertama. Oh ya. Berarti enggak hari kedua lah, hari kedua. Karena supaya apa namanya, supaya adil lah, semua ready semua kan. Oh, berarti enggak ketika setelah kompre berarti enggak langsung keluar gitu Pak ya? Tapi tentu kita rekap dulu. Kita rekap dulu nilainya. Mana yang ngulang, mana yang enggak direkap dulu. Tentu berdiskusi. Jadi pengujinya pun berdiskusi juga. Penguji 1, penguji 2 diskusi. Mengolah nilainya. Ya kan? Bisa jadi antara penguji 1 sama penguji 2 tidak boleh nilainya itu sangat jauh. Jauh ya Pak. Misalnya satu nilainya ngasih 70, satu lagi nilainya 90. Itu nggak boleh, itu mesti diputuskan berapa nilainya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Oke, ada nggak lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Langsung stres semua, Pak. Jujur kali nah. Silakan, nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada kita tutup lagi. Apa nih Pak, materi ini nanti minta tolong di-share Pak. Ya, nanti share. Nanti akan saya share. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Ibu Serlina, Ibu Barat, Ibu Lestari, Ibu Nelpi, Pak Armansyah, Bu Jamrus, Bu Grace. How are you Bu Grace? Sehat Pak. Ya, sehat. Masih sehat Pak. Atau ada lagi istilah lain, bukan how are you tapi howdy. Howdy Bu Grace. Apa itu Pak? Howdy itu apa kabar juga sih? Apa kabar Bu Grace? Howdy. Jawabnya Pak? Baik. Oh. I'm fine to thank you. Ya. Ya silakan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya tutup lagi. Karena saya ada sebelah kanan ada meeting lagi nih sebelah kanan. Nih, saya lagi meeting juga sini nih. Siapa? Nah, ini juga nih. Pak Heri.
Ya silakan, Pak Romansa. Pastinya kan Pak, pertanyaan dosen itu hanya berkaitan dengan LPP yang diujikan aja kan Pak? Iya. Poin-poinnya apa aja ya tadi ya, sesuai dengan tadi yang saya sharing sini. Sesuai dengan ini nih. Ini. Form 1, form 2 itu mesti perhatiin ya. Nanti Bapak Ibu pelajari form 1, form 2-nya. Ya, begitu. Udah belum ini ya? Pak Khairi. Ya silakan Bu Ade. Pak Khairi mau nanya, besok kan penguji adik Bapak ya Pak ya? Ayo ya. Ya, ada keraguan Pak. RPP 1 lembar tuh bisa diterima Pak? Kenapa? Kan ada bikin RPP 1 lembar. Apa RPP 1 lembar tuh? Apa Pak? Pecah. RPP-nya RPP 1 lembar Pak. Oh, RPP kan nggak masalah mau 1 lembar apa mau 10 lembar nggak masalah bagi. Iya. Isinya sama aja. RPP yang lama sama yang 1 lembar kan sama aja isinya tuh, hanya beda. Iya Pak. Iya. Kalau di yang 1 lembar itu kan nanti kayak evaluasi, nanti kan udah ada evaluasi terpisah, LKPD terpisah, bahan ajar terpisah. Jadi RPP-nya aja 1 lembar boleh kan Pak? Boleh. Iya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Saya pengujinya ya? Iya Pak, sama Pak Elvi Pak. Salah pilih saya tuh. Aduh, kenapa? Saya mau uji Bu Grace rencananya, bukannya Bu Ayu. Iya Pak. Mau satu lagi mau uji Pak Aripan, tapi punya nggak salah ya? Siapa Ya Pak, betul. Siapa yang jadwal? Pak Aripan masuk perangkap Pak. Ya ada lagi nggak? Silakan. Tambahan Pak, untuk informasi yang nanti malam itu mohon di-share lagi Pak. Ya, nanti malam kita akan putuskan apakah yang dipanggil acak apa sesuai dengan urutan itu. Jam berapa ujiannya juga. Pertama jam berapa ujiannya, kemudian acak apa enggak orangnya. Urutkan aja lah Pak. Nunggunya lama Pak. Kasihan yang ini ya. Perjuangkan lah Pak, perjuangkan Pak. Biar nggak nunggu lama Pak, deg-degan masalahnya Pak. Kalau lama-lama nunggu Pak. Pak, titip Pak Hasrizal itu yang pertama tuh Pak. Tandain namanya Pak Hasrizal itu yang pertama Pak. Oh ya oke. Astagfirullahaladzim. Oke, silakan yang lain. Atau maunya Pak Farah jadi penguji? Jangan Pak, tambah killer Pak. Pak Farah besok ikut ini dia ikut ambil NRP. Kalau udah punya NRP boleh nguji. Pak Heri. Ya. Itu belum ujian kompre, Ibu Swita udah tersandar ke dinding Pak. Apalagi udah ujian kompre besok Pak. Oh Pak Farah perhatian ya. Oh iya dong. Iya. Perhatian sama Virus. Silakan Bapak Ibu lain. Kalau nggak ada saya tutup lagi. Kami mau gladi bersihin untuk webinar besok. Kalau ada saya Pak terakhir. Silakan Pak Rahmat ya. Nah, di kompre ini ada nggak yang harus kami buat di produknya Pak? Produk yang harus dikumpul. Nah, selama ini kan ada produknya di setiap LMS. Nggak ada. Kompre ini adalah mengetes Bapak Ibu semua. Oh, berarti nggak ada produknya Pak ya? Nggak ada. Tentu siapkan semua bahan-bahannya ya, nanti akan diuji. Nilainya sesuai dengan yang butuh persiapan betul itu, saran Bapak Ibu, yang butuh persiapan itu betul kalau bisa pastikan betul beli jaringannya Ibu. Jadi jangan sampai pas kompre jaringannya hilang gitu. Beli paket dengan jaringannya.
Pak Farel, yang ditakutkan mati lampu Pak Farel. Mati lampu. Nggak bisa beli. Beli tokennya Pak, beli token listriknya Pak. Saya nggak takut Pak mati lampu, takutnya mati listrik. Jadi gini ya, Bapak Ibu, besok tuh silakan yang daerahnya daerah remote area, tahu remote area nggak? Daerah pelosok nggak ada sinyal ya Pak ya, itu pindah dulu sementara ke lokasi yang ada sinyalnya. Ke lokasi yang ada sinyalnya, yang aman dari kondisi mati lampu, yang ada sinyalnya ya. Satu hari aja tuh, satu hari aja. Oke ya. Satu lagi Pak Khairi. Silakan. Begini Pak, kami di LMS F3 itu masih ada yang 65%, ada yang 68%. Masih mentok di situ Pak. Udah dicek apa tugas-tugasnya, tapi tidak ada yang terdeteksi bahwa ketinggalan Pak. Mohon pencerahan Pak. Ada itu Pak Farel, bisa dicek Pak Farel, salah di mana? Nilai ya? Enggak, masalahnya itu di itu Pak, di Mengelompokkan ya, mengelompokkan. bukan web meeting itu kan ada 3, tapi setiap web meeting itu dihitung itunya Pak, komplainnya dihitung. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu itu kelompok C, berarti kan AB nggak komplain namanya. Yang AB nya itu nggak komplain, makanya itu nggak dihitung. Itu aja sih. Palingan kan nanti mau coba nanti malam open semua ininya, pembagian kelompoknya, nanti tinggal centang aja, centang manual aja. Siapa? Soalnya Kompletnya masih ada, iya Pak, masih ada teman-teman yang 65% Pak, sementara yang separuh